Doma adalah antagonis pendukung utama dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Dia adalah iblis yang berafiliasi dengan 12 Kizuki yang menyandang gelar posisi tertinggi peringkat bulan atas kedua. Lebih dari seabad yang lalu, Doma memegang posisi peringkat 6 atas. Dan selama masa jabatannya, dia berhasil meraih prestasi yang sangat cepat untuk menjadi peringkat 2 bulan atas. Dan dia juga telah mengubah Gyutaro dan Dakim menjadi iblis dan memperkenalkan mereka ke dalam 12 Kizuki yang membuat keduanya menjadi peringkat 6 iblis bulan atas. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas kisah dan latar belakang dari Doma. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Saat Doma masih menjadi manusia hingga dia menjadi iblis, dia merupakan pemimpin dari sekte Eternal Paradise Faith, yaitu sebuah sekte yang didedikasikan untuk menyembah Doma sendiri sebagai penyelamat mereka, dan sebagai tempat di mana Doma mendengarkan semua masalah dari para pengikutnya dan memberikan mereka nasihat. Sekte ini juga berperan sebagai tempat Doma untuk menangkap dan membunuh manusia untuk keinginannya. Nah, dalam penampilannya, Doma adalah seorang pemuda yang tinggi dengan kulit pucat dan memiliki kuku yang tajam dan panjang. Dia juga memiliki rambut pirang yang pucat dan panjang, dengan memiliki corak permanen seperti darah di atas rambutnya. Selain itu, Doma memiliki alis yang tebal dan warna mata yang sangat langka dan indah karena warna matanya terdiri dari berbagai warna pelangi yang memudar. Dan setelah menjadi iblis, di matanya pun bertambah tulisan peringkatnya, yang mana sekarang matanya bertuliskan peringkat 2 Kizuki. Nah, selain itu, karena penampilannya yang tidak biasa dengan matanya, orang-orang yang melihatnya percaya bahwa Doma adalah makhluk yang diberkati yang dapat berkomunikasi dengan para dewa. Untuk pakaiannya, Doma menggunakan baju ketat dengan kerah sampai leher, berwarna merah darah dengan memiliki corak hitam menetes hingga ke pundaknya, yang mana desain ini sama seperti corak di atas kepalanya, serta dengan celana hakama bergaris. Kadang-kadang Doma juga terlihat mengenakan jubah hitam merah kimono dengan mahkota hitam yang dilapisi dengan emas, yang biasa dipakai saat menjadi kepala sekte. Selain itu, Doma juga biasa terlihat menggenggam sepasang kipas tajam yang seluruhnya terbuat dari emas berkilau, yang terkadang berfungsi sebagai senjatanya. Dalam kepribadiannya, Doma pada dasarnya adalah orang yang sangat periang, ramah, dan ceria. Kanae Kocho juga menggambarkannya sebagai orang yang mudah berbicara dan bertindak secara tenang dan tanpa beban. Namun, kemudian terungkap bahwa Doma ini memiliki kecenderungan psikopat kuat di dalam dirinya. Karena itu, dia memiliki kebiasaan kejamnya, yaitu seperti membunuh dan melahap para pengikut kultusnya dan para wanita muda dengan kejam dan senang hati. Dan dengan melakukan hal itu, Doma percaya bahwa dia menyelamatkan mereka dari penderitaan dengan membiarkan mereka hidup di dalam tubuhnya. Selain itu, di balik sikapnya yang riang dan sederhana, Doma adalah karakter yang bersifat dingin dan penuh perhitungan dengan kecerdasan yang sangat tajam. Kecerdasannya yang tinggi mungkin menjadi alasan mengapa dia memandang manusia rendah dan menganggap manusia selain dirinya menyedihkan dan bodoh. Tapi walaupun begitu, Doma sebenarnya sama sekali tidak memiliki emosi dan tidak dapat mengalami emosi yang tepat pada dirinya. Doma sendiri mengakui bahwa konsep emosi sama sekali asing baginya, bahkan sebagai manusia. Dan karena itu Doma mengisi kekosongan di hatinya dari emosi dengan karismanya sendiri. Dan karena itu ia belajar mengekspresikan sikapnya tanpa beban, sehingga mampu dan mudah menipu semua orang dengan sifat palsunya yang ceria tersebut. Terlepas dari hal itu, dengan sifat tersebut, Doma memiliki kebiasaan memakan wanita muda, dengan beralasan bahwa wanita memberikan lebih banyak nilai gizi bagi para iblis karena mereka dapat mengasuh bayi. Selain itu, karena sifatnya yang buruk tersebut, Doma tidak pernah bereaksi merasakan sakit saat terluka, melainkan Doma terlihat senang saat dirinya terluka, dan itu terlihat saat Akaza menghancurkan wajahnya. Dia begitu senang dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, dalam kisah masa lalunya, Doma lahir sekitar 260 tahun yang lalu sebelum zaman Tanjiro, dan keluarganya berasal dari sekte bernama Surga Abadi. Sejak kelahirannya, Doma dipandang sebagai makhluk suci oleh orang tuanya dan pengikut sektenya, karena Doma lahir dengan rambut perak dan mata pelangi. Hal ini kemudian membuatnya mendapat perlakuan istimewa sejak kecil, dan nantinya Doma akan dipersiapkan sebagai penerus pemimpin sekte keluarganya.
Namun di balik semua kelebihan tersebut, sebenarnya Doma memiliki karakter yang sangat berbeda dengan anak kecil pada umumnya, karena dia tidak memiliki empati terhadap orang-orang di sekitarnya dan hanya melihat pengikutnya, bahkan orang tuanya sendiri, sebagai manusia yang bodoh dan menyedihkan. Di sisi lain, karena sektenya yang dipimpin oleh keluarganya merupakan sekte yang cukup terkenal dan memiliki banyak pengikut yang mayoritas adalah wanita, situasi tersebut kemudian membuat ayahnya sebagai pemimpin sekte menggunakan posisinya untuk berselingkuh dengan beberapa pengikutnya, dan karena itu hal ini kemudian mengganggu kesehatan mental ibu Doma. Dan karena hal tersebut, ketika Doma masih kecil, ibunya pun membunuh ayahnya dengan menusuknya berkali-kali karena dia terus-menerus berselingkuh. Dan setelah itu ibu Doma bunuh diri dengan meminum racun. Tapi meskipun serangkaian peristiwa mengerikan itu terjadi tepat di depan Doma, Doma tidak menunjukkan ekspresi apapun selain kesal dengan darah orang tuanya yang mencemari ruang sekte mereka. Dan bahkan dengan santainya, dia hanya keluar untuk menghirup udara segar sambil dengan santai memerintahkan pelayannya untuk membersihkan mayat orang tuanya. Lalu bertahun-tahun setelah itu, Doma memimpin sektenya sendiri dan memiliki banyak pengikutnya. Dan ketika dia mencapai usia 20 tahun, Raja Iblis Kibutsuji Muzan datang kepadanya dan kemudian mengubah Doma menjadi iblis. Singkat cerita, karena bosan akan kehidupannya, Doma berhasil bangkit menjadi iblis pada usia ke-20 saat bertemu Muzan, dan dia kemudian dengan cepat naik ke tingkat bulan atas ke-6. Dan pada saat yang sama, saat mencari mangsa di distrik kehidupan malam, Doma malah bertemu dengan Gyutaro dan Daki yang sekarat karena luka parah. Di situ Doma kemudian menawarkan untuk mengubah Gyutaro dan Daki menjadi iblis dan menyelamatkan mereka dengan memberikan darahnya. Setelah itu Doma kemudian menyarankan Gyutaro dan Daki untuk menjadi iblis yang kuat, sehingga Muzan akan mengakui mereka dan menjadikannya anggota iblis bulan atas. Nah, mengikuti prestasinya yang telah memakan ribuan korban dan menjadi lebih kuat, Doma akhirnya kemudian naik menjadi iblis bulan atas kedua di atas Akaza seniornya sendiri. Selain itu, 15 tahun sebelum era Tanjiro, Doma memiliki sejarah singkat dengan Kotoha Hashibira yang merupakan ibunya Inosuke. Dia menjadi tuan rumah Kotoha yang melarikan diri dengan Inosuke saat masih bayi dari suami dan mertuanya yang kejam karena terus-menerus menyiksa ibu Inosuke. Nah, meskipun Doma menganggap Kotoha sama bodohnya dengan manusia lainnya, kecantikan dan bakat menyanyinya meyakinkan Doma untuk tidak memakannya dan membiarkan Kotoha menjalani hidupnya. Tapi itu berubah setelah Kotoha secara tidak sengaja menemukan bahwa Doma sebenarnya iblis yang kejam memakan pengikutnya sendiri. Dan meskipun Doma mencoba memberikan penjelasan kepada Kotoha, Kotoha merasa tertipu dan ketakutan. Jadi dia melarikan diri dari kuil bersama Inosuke. Hingga akhirnya Doma menangkap Kotoha dan memakannya dan membiarkan Inosuke tenggelam. Di sisi lain juga, Doma sempat bertemu dengan Kanae, kakak dari Shinobu, yang akhirnya Doma membunuhnya tanpa memakannya karena matahari akan terbit. Sehingga hal itu memberikan rasa balas dendam yang kuat kepada Shinobu. Setelah itu, untuk kisah alur era Tanjiro, dia tidak terlalu diperlihatkan di ceritanya, kecuali saat Kastil Infinity Arc. Pada saat tersebut di mana Doma akan mati, Doma mati karena racun Shinobu yang menyebar di tubuhnya akibat telah memakannya. Dengan dibantu Kanao dan Inosuke untuk membalaskan dendam kakaknya Kanae dan ibunya Inosuke Kotoha Hashibira yang telah dimakan Doma. Nah, dalam kemampuannya sebagai pemegang peringkat tertinggi kedua dari 12 Kizuki, Doma memiliki kekuatan, kecepatan, refleks, indera yang sangat tajam, dan daya tahan yang luar biasa. Bahkan saking cepatnya pergerakan Doma, dia bagaikan bergerak seperti berteleportasi. Dia juga mampu meregenerasi dari cedera yang akan berakibat fatal baginya. Bahkan bisa menyesuaikan racun yang masuk ke dalam tubuhnya, walaupun membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kemudian menurut Doma, Akaza yang memegang peringkat 3 besar bahkan tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dalam pertempuran. Selain itu, Doma juga mampu melampaui Akaza dalam waktu yang lebih singkat untuk menaiki peringkat melewatinya, dan menunjukkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara kedua iblis tersebut. Selain itu, Doma juga jarang bertarung dengan serius dan selalu bersikap santai dan tanpa beban, bahkan dalam situasi hidup dan mati saat melawan pemburu iblis paling kuat sekalipun. Dan Doma hanya akan menjadi serius ketika hidupnya dalam bahaya serius, seperti ketika efek mematikan dari racun Shinobu yang semakin melukainya. Selain itu, kemampuan Doma lainnya adalah penyerapan biologis.
yang mana dia dapat mengkonsumsi manusia dengan menyerapnya langsung ke tubuhnya tanpa memakannya sebagai alternatif yang lebih cepat. Selain itu, Doma juga sangat terampil dalam tes senjutsu, yaitu bela diri menggunakan kipas. Nah, untuk teknik darah iblisnya, seni darah iblis Doma berbasis pada kairokinesis yang sangat kuat, atau kemampuan pengendalian es. Dia dapat memanipulasi es dan embun beku dari darahnya sendiri sesuka hatinya, yang memungkinkannya untuk melepaskan teknik es yang sangat kuat. Selain itu, es yang tercipta dari seni darah iblis Doma sangat mematikan bagi mereka yang menghirupnya, yang menyebabkan sel-sel paru-paru korban mati akibat pembekuan, sehingga korban tidak bisa bernapas. Dan bagi orang biasa, kekuatan tersebut pasti akan membuat mereka langsung mati ketika berhadapan dengan Doma. Dan berikut adalah kisah dari Doma, si iblis berdarah dingin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.